1989, seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee di CERN, sebuah pusat penelitian di Swiss, memiliki sebuah visi. Visi itu adalah menciptakan cara bagi para peneliti untuk berbagi informasi dengan mudah. Ia pun menciptakan World Wide Web. Fondasi dari semua ini adalah HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa dasar untuk menyusun setiap halaman web, menentukan di mana teks, gambar, dan tautan harus diletakkan. Ini bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa markah yang menjadi pondasi utama dari setiap halaman web. Pada tahun 1991, ia meluncurkan website publik pertama. Tampilannya sangat sederhana, hanya teks dengan link berwarna biru yang digarisbawahi. Itu adalah era web 1.0 yang kita sebut sebagai web statis atau read-only. Sekitar tahun 2004, internet mengalami revolusi besar. Kita masuk ke era web 2.0 atau yang kita sebut web interaktif. Kita tidak lagi hanya menjadi konsumen, kita semua menjadi pencipta konten. Lahirlah blog, di mana setiap orang bisa menulis dan mempublikasikan pikirannya. Dan yang paling mengubah segalanya adalah media sosial. Perubahan ini dimungkinkan berkat bahasa pemrograman baru. Di sisi server, bahasa seperti PHP memungkinkan website berinteraksi dengan basis data dan menampilkan konten yang berbeda untuk setiap pengguna. Sementara di sisi klien, JavaScript membuat website menjadi dinamis. Teks yang berubah, formulir yang bisa divalidasi, semua berkat JavaScript. Platform seperti Facebook dan YouTube mengubah cara kita berinteraksi. Pengguna bisa mengunggah foto, video, dan berbagi cerita secara instan. Teknologi seperti Ajax yang dibangun dengan JavaScript memungkinkan halaman web dimuat tanpa perlu merefresh, membuat pengalaman terasa lebih cepat dan responsif. Lalu datanglah revolusi lain, mobile. Dengan kemunculan smartphone, website harus bisa menyesuaikan diri. Konsep responsif web design pun menjadi standar. Ini memastikan website tetap terlihat baik. Tak peduli apakah Anda membukanya di laptop, tablet, atau smartphone. Sekarang, kita berada di ambang era baru yang sering disebut Web 3.0. Ini bukan lagi hanya tentang interaksi, tapi tentang kecerdasan dan desentralisasi. Bahasa pemrograman juga ikut berevolusi. JavaScript kini tidak hanya di browser, tapi juga bisa berjalan di sisi server berkat Node.js. Selain itu, bahasa seperti Python menjadi sangat populer, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan kecerdasan buatan dan analisis data yang kompleks. Bayangkan website yang tidak lagi dikuasai oleh satu perusahaan besar. Web 3.0 dibangun di atas teknologi blockchain yang memungkinkan aplikasi berjalan secara terdesentralisasi, memberi kita kendali lebih besar atas data pribadi kita. Kecerdasan buatan akan memainkan peran besar. Website di masa depan akan lebih personal, memahami preferensi Anda, dan bahkan memprediksi apa yang Anda butuhkan. Kini kita memiliki dunia digital yang dinamis dan terhubung. Perjalanan ini menunjukkan seberapa cepat teknologi berkembang. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana website akan terus membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi? Satu hal yang pasti, evolusi ini belum berakhir. Dan kita adalah bagian dari cerita yang terus berjalan ini.